Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin yang kita hormati sekalian para asatidz, khusus pada Fadilatul Qur'an Ustaz Joko Sugiharto dan Fadilatul Qur'an Ustaz Abdul Khaliq, dan jajaran direksi, staf serta karyawan dan turun Abdul. Kepada ibu sekalian, para calon tamu Allah dan Rasulullah SAW. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk persiapan diri kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini sangat penting bagi kita semua yang akan melaksanakan umrah, yang akan melaksanakan ziarah ke Baitullah dan ke baginda Rasulullah SAW di kota Madinah Munawwarah. Bapak-bapak sekalian, setiap kita melakukan kunjungan atau kita bertamu ke orang, pastinya kita perlu adanya persiapan. Contohnya kita ingin datang ke rumah saudara, ke rumah teman, sejawat, kerabat, atau mungkin orang-orang yang kita segani, kepada guru-guru kita, para kiai, para orang-orang yang kita junjung tinggi martabatnya, dan tentunya kita pasti akan mempunyai persiapan yang maksimal. Kalaulah kita ingin mendatangi manusia, makhluk yang tentunya sama dengan kita, begitu kita mempersiapkannya dengan segala persiapan yang matang, apalagi kalau kita ingin menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya persiapan yang paling utama tentunya bukan persiapan fisik, tapi lebih kepada persiapan mental spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bapak-ibu sekalian rahmati Allah, kapan talbiyah ini kita mulai baca? Disunnahkannya kita membaca talbiyah ini kapan mulai? Pada saat kita sudah niat ihram. Bukan pada saat kita pakai pakaian ihram, tapi niat berihram. Kalau pakai pakaian ihram mungkin dari yang atau kita sudah pakai sebagian itu. Tapi ini mulai jadi sunnah kita baca pada saat kita sudah mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Dan mulai saat itu kita sudah dalam kondisi berihram, sudah menjaga larangan ihram, sekaligus itu adalah merupakan rukun yang pertama. Kita lihat Bapak Ibu sekalian,
Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Berapa kali diulang aku penuhi panggilan? Berapa kali? 2 kali. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilan. Artinya kedatangan kita ke tanah suci Mekah pada hakikatnya adalah karena Allah yang memanggil kita, karena Allah yang menghendaki kita untuk bisa menjadi tamunya, maka kita bisa datang ke sana. Bapak Ibu sekalian, umroh itu gratis apa bayar? Umroh itu gratis atau bayar? Hah? Gratis atau bayar? Sholat gratis atau bayar? Puasa gratis atau bayar? Nah, berarti umroh itu gratis. Yang bayar itu perjalanannya, tiketnya kita bayar, kemudian apa lagi? Hotelnya, akomodasinya itu kita bayar. Kalau perjalanan umrohnya gratis, kita tawaf bayar nggak? Tawaf bayar nggak? Sa'i, tahallul, enggak, semuanya nggak ada yang bayar. Makanya orang-orang gratis semua. Nah terus bagaimana dengan harta yang kita keluarkan? Harta yang kita keluarkan semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya harta yang harus kita keluarkan adalah harta yang terbaik, karena kita akan datang ke rumah Allah, menghadap Allah di rumahnya. Kita jangan sampai kalah dengan orang-orang jahiliyah di zaman itu, yang ketika ingin membangun Ka'bah kekurangan biaya. Bukan gak ada orang kaya di zaman itu, mereka hidup. Karena ini membangun rumah Allah, mereka nggak mau sepeser pun ada uang haram. Jadi yang mereka kumpulkan itu betul-betul adalah uang yang halal. Orang jahiliyah tahu. Jadi saat itu banyak orang kaya cuma yang dihasilkan dari uang-uang itu, mereka tidak akan kumpulkan. Maka begitu juga perjalanan umrah ini harus betul-betul steril dari barang-barang yang haram, termasuk juga barang-barang yang syubhat. Di zaman dulu itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang pergi haji, pergi umrah atas apa? Atas apa? Dulu pernah di tahun 80-an itu, ini mudah lahir kayak manusia kayak. Ya. Pergi haji dari hasil orkas atau orkas. Kalau yang tua-tua paham nih, orkas itu apa? Judi. Kalau sekarang terus ada SD apa? Namanya beda-beda. Kalau sekarang judi online kayak gitu. Itu kalau kita gunakan untuk pergi ke sana, mungkin kita sampai, tapi kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak akan menjadikan umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok bisa? Karena di tanah suci Mekah itu ada para penjaga-penjaga, para malaikat yang menjaga tanah haram. Jadi dia akan bisa mensortir itu, mana yang betul-betul diterima, mana yang tidak, mana yang betul-betul datang karena Allah, mana yang bukan karena Allah, mana yang datang dengan harta yang halal, mana yang datang dengan harta yang haram atau syubhat. Hati-hati makanya Bapak Ibu sekalian. Begitu kita sudah dalam kondisi ihram, sudah niat ihram, masuk tanah Makkah, kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitu mau masuk kita ke haram Makkah, kalau mungkin kita masuk nanti dari arah Takim, maka para malaikat mengatakan la labbaika wala sa'naik zaluka haram umratuka atau hajjuka mardud. Ini kita khawatirkan. Jadi malaikat itu bisa mensortir, walaupun kita bareng-bareng satu bus, walaupun satu keluarga bareng, travelnya sama, tapi ada di antara mereka yang diterima, ada yang mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya? Karena malaikat itu berkata, la labbaik wa la sa'daik. Orang yang tidak diterima oleh Allah ditandai dengan marah-marah.
Jadi kalau orang lagi umroh, lagi haji, marah-marah tandain itu. Tapi jangan nyari orang lagi marah-marah ya. Akhirnya kita juga jadi marah ya. Karena kita sedang mencari orang kejelekan orang lain. Gak usah. Kalau ada orang sedang marah-marah, istighfar, nasihatin. Kalau dia marah ya sudah, tinggalkan. Kewajiban kita mengingatkan. Ya. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat. La labbaika wa la sa'daik. Tidak ada panggilan, tidak ada undangan bagi kalian, juga tidak ada kebahagiaan. Gara-gara sendal marah-marah. Pak Ustaz, bagaimana sendal saya hilang lah? Kita sendal. Ini pernah kejadian Bapak sekalian. Haji atau umroh saya lupa kalau berapa. Jadi satu keluarga dokter semua tuh ada dokter sini ya. Satu keluarga, istrinya, anak-anaknya semua dokter. Gara-gara sendalnya hilang marah-marah ke saya. Saya bilang lah, emang saya tuh kan jagain sendal gitu. Ya. Saya bilang beli aja sendal Pak. Itu sendal mahal ya ikhlasin aja, tadi surga ketemu. Amin ya Rabbal. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak nyaman sudah kembalikan kepada Allah. Kecuali kalau semuanya satu rombongan merasakan tidak nyaman, itu pasti kesalahan di level itu. Tapi kalau satu dua orang ya merasakan kok nggak nyaman, falyastaghfirullah, cepat-cepat kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang kita tidak bisa diboleh. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang kemari, aku datang kepadamu, tidak ada yang kutuju hanya Engkau ya Allah. Jadi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa nikmata, sesungguhnya segala kenikmatan laka hanya bagimu, wal mulka, demikian juga segala kekuasaan, kerajaan, kepemilikan, la syarika, tidak ada yang punya itu semua kecuali hanya Engkau. Dengan kata lain, kita datang, kita hadir ke sana, kita pilih paket, semua itu yang menyiapkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak gak orang punya duit kagak berangkat haji, bakat terus. Banyak gak? Orang yang gak punya duit, yang banyak punya duit, gak berangkat haji, gak banyak umroh. Ada gak? Banyak. Sebaliknya, banyak gak orang gak punya duit tapi berangkat umroh, berangkat haji? Banyak. Bahkan hajinya, umrohnya tiap bulan, hajinya tiap tahun. Ada gak? Ada, itu di depan dosa-dosa. Ya, tiap tahun, tiap bulan dia berangkat. Tiap tahun dia, padahal gak punya duit, bulan dikasih duit kan gitu. Jadi itu haji dinas namanya. Bapak sekalian dirahmati Allah. Jadi perjalanan ini adalah betul-betul kita harus bekali diri kita, kesiapan batiniah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hal-hal yang tidak nyaman dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, mulai hari ini minta maaf. Karena bisa jadi terjadi penghalang nanti kita tidak diterimanya umrah kita. Terus sekalian dirahmati Allah. Itu sebabnya kenapa sih perjalanan umrah itu, khususnya ketika kita akan melaksanakan umrah ke Mekah, wajib kita dalam kondisi berihram. Wajib dalam kondisi kita sudah niat ihram. Kenapa? Karena kalau kita masuk Mekah, kita tidak dalam kondisi berihram, kita tidak bisa menjaga, tidak bisa menjamin perbuatan kita. Dengan keadaan kondisi berihram kan kita bisa jaga mulut, bisa jaga pandangan, bisa jaga pendengaran, bisa menjaga sikap. Maka salah satu larangan ketika berihram adalah fala rafat wala fusuq wal jidal. Jangan kalian berkata-kata sembarangan, entah yang porno ataupun yang macam-macam. Wala fusuq, ataupun melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Wala jidal, termasuk bertengkar, berdebat dan sebagainya. Kita harus fokus kepada Allah SWT. Bagi ibu-ibu sudah tidak lagi diperkenankan untuk bersolek. Jadi apalagi pakai wangi-wanginya. Bagi laki-laki sudah tidak lagi berpakaiannya najis ya. Cukup dengan pakaian ihram 2 helai. Agar supaya kita tidak fokus, tidak bisa membanggakan ini pakaian ihram saya bagus. Kira-kira kalau pakai ihram bisa dibanggakan nggak Bapak sekali? Bisa, biar pakai ihram saya mahal, nggak kelihatan sekali. Itu alasannya kenapa wajib dalam kondisi yang sama. Mau kaya, mau miskin, mau raja, mau orang biasa, semua sama. Pakai 2 helai, tidak boleh lebih. Wah, barangkali karena lihat raja, dia mau boleh pakai apa? Pakai celana dalam, gak bisa. Hanya 2 helai. Atau
atau boleh yang berbentuk kali barangkali dibentuk bagaimana nggak bisa tanpa jahitan, hanya 2 helai. Begitu juga para ibu, para wanita, pakaiannya seperti ketika kita akan melaksanakan sholat, karena kita sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakaian ihram ini mengingatkan kita pada kondisi saat kita kembali kepada Allah, tidak ada yang kita banggakan kecuali amal ibadah kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekaya-kayanya orang ketika mati kira-kira itu hartanya diuruk gak bangga? Dikubur gak bangga? Dia punya mobil kesayangan, katakan Rolls Royce gitu, Phantom gitu, yang gambarnya itu, ya, ataupun mobil sport, gitu. Ya, itu tetap saja kalau mati ditinggal jadi harta waris. Pakaiannya yang berlemari-lemari bagi ibu. Ada nggak pernah dengar ibu-ibu ketika meninggal pesan sama anak perempuannya, nah nanti kalau ibu meninggal tolong pakai semua pakaian ibu. Kan gitu kan? Ketika meninggal sudah, ya, hanya pakaian putihlah yang akan menemani kita. Karena nanti di padang mahsyar semua orang dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Tapi kan nggak mungkin kita menghadap Allah di tanah suci dalam keadaan telanjang. Ini menggambarkan bahwa ketika kita menghadap Allah nanti kita tidak bawa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Maka jangan pernah kita menunjukkan jadi diri kita siapa. Kita hanya hamba Allah. Dan nanti yang tahu itu, yang mensortir mana orang khususnya Allah dan mana orang yang biasa dan mana orang yang tidak kenal, itu para malaikatnya. Walaupun kita dikenal di tengah masyarakat kita sebagai kiai, sebagai tokoh, sebagai pejabat ataupun sebagai orang penting, di sana nggak ngaruh. Kenapa? Karena malaikat nggak bisa disogok, dia lebih tahu nih tanda-tandanya. Kita saja Bapak Ibu sekalian, kalau ada tamu datang ke rumah kita, apa semuanya kita terima? Bapak Ibu, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, apa semua kita terima? Hah? Gak semua aja pasti. Kalau tamu gak diundang, kira-kira diterima gak? Siapa itu? Orang mau maling, kira-kira kita terima apa gak? Kita apain kira-kira? Hah? Kita teriakin. Ya, kita teriakin. Maka begitu juga kalau seandainya ada maling datang ke rumah Allah, diteriakin oleh malaikat. Ada baik kalau seandainya, oi, bukan kamu. Wah, lah seandainya kita ada kebahagiaan bagi kamu. Maka di sana hanya fisiknya, tapi tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya kalau ada orang yang betul-betul kita kenal baik, ketika kita datang, kita yang mau katakan ulama besar mau datang ke rumah kita, atau presiden datang ke rumah kita, pastinya kita tergopoh-gopoh. Maka begitu juga kalau kita adalah orang yang dikenal oleh Allah, oleh para malaikatnya, begitu kita baru datang, itu hati sudah gemetar. Baru masuk ke kota Mekah, tanah suci Mekah tuh, begitu ditangkip, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan melewati Tanqib atau Masjid Siti Aisyah yang merupakan perbatasan tanah haram Makkah. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza harumuka wa amnuka wa harrim luhumana wa basyaratana 'alan nar. Wa harrim luhumana wa basyaratana 'alan nar wa aminna min 'adzabika yauma tam'adhi baraka dan seterusnya. Itu hati udah gemuruh. Hatinya sudah deg-degan bahasanya. Kayak waktu kita dulu mau nikah, begitu dekat rumah calon istri kita, kan deg-degan gitu. Bagaimana istri saya? Kan begitu kondisinya. Maka begitu juga ketika kita akan datang ke kota Mekah, begitu masuk ke Mekah, maka air mata tanpa kita sadari bercucuran. Itu tanda orang-orang khusus tuh, ya. Tanda orang-orang yang betul-betul diterima oleh Allah dan para malaikat. Sepanjang perjalanan dia meneteskan air mata, tidak bisa ditahan. Itu biasanya yang biasa begitu itu yang pertama kali ya. Biasanya begitu kita merasakan. Paling tidak ketika kita mandang Baitullah atau Masjidil Haram, wah itu luar biasa. Tapi kalau besok Bapak Ibu sekalian biasa-biasa aja, sampai di depan Ka'bah masih biasa-biasa aja, berarti kalau biasa di hadapan Allah. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau seandainya kita biasa-biasa aja, berarti kita bukan tamu khusus itu. Ya tamu biasa di hadapan Allah. Tetapi Allah melihat. Yang bahaya lagi, kalau begitu dapat di depan Ka'bah, dia nggak lihat mana Ka'bahnya. Nah,
hati-hati. Apa ada yang itu? Ada, Bapak sekalian. Di zaman dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya sering dampingin jamaah reguler, macam-macam, unik-unik. Sehat, jasmani sampai di Jeddah masih sehat. Begitu masuk Mekah jadi orang gila, ada. Begitu masuk ke Mekah, mau tawaf, Ka'bahnya hilang, ada. Yang lain itu untuk mana Ka'bah? Ada. Ada yang bilang juga, wah Ka'bahnya palsu, ada. Ya kadang-kadang kita pengen cari tahu ini apa sebabnya. Ya, banyak macam. Ada yang suka nipu, ada yang berpraktek sebagai dukun dan sebagainya, dukun naik haji kan. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Jadi kembali lagi Bapak sekalian. Itu alasannya kenapa ketika kita akan datang ke sana wajib dalam kondisi berihram agar supaya terjaga semua perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, bahkan niat dan pandangan kita. Makanya Bapak sekalian, kalau kita udah mulai iseng di pikiran kita, gimana sih saya udah istighfar. Ya, gitu sampai dipakai orang Arab kok begini-gini amat istighfar. Termasuk makanya bangun mesin thinking. Dan jangan pernah berkata-kata jangan, hati-hati gitu. Lebih baik kita berkata dalam hati kita mudah-mudahan. Insya Allah semua dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi yang pertama itu makna daripada kita berpakaian ihram adalah mengingatkan kita kepada kematian. Bahwa setiap orang ketika mati nanti akan dilihat bukan jabatannya, bukan keturunannya, tapi yang akan dilihat adalah amal baiknya. La fadla li arabi wa la li ajami illa billah. Tidak ada perbedaan itu orang Arab atau orang biasa. Tidak ada perbedaan antara pejabat atau rakyat jelata. Semua sama. Yang Allah akan lihat inna akramakum indallahi Allah. Maka perbekali diri kita pun dari sekarang dengan apa? Yang pertama jadi pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada malam hari ini kita mohon kepada Allah ampun, kita salat taubat, kita minta maaf kepada sesama. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian tahu siapa orang-orang yang kita minta maaf. Tentunya banyak orang tua itu yang paling utama kita minta maaf kepada. Kalau yang sudah tiada, ya kepada kita ziarah. Paling tidak kita bacakan doa. Kita ziarah kuburnya. Ya. Ataupun jangan pernah lupa untuk mendoakan mulai malam hari ini setiap habis sholat, ya. Setiap habis baca Quran, niatkan bacaan Quran kita, niatkan nanti wakaf Quran kita buat siapa, buat mereka. Kenapa? Satu huruf yang kita satu Al-Quran yang kita baca, kalau dibaca oleh orang satu hurufnya akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Subhanallah, dikalikan 10 karena setiap huruf itu 10 kewajiban, dikalikan 100.000 itu kalau matematikanya. Makanya itulah hadiah yang terbaik. Jangan lupa besok, ya paling tidak satu Quran niatkan buat orang tua, ya, yang telah membesarkan kita, yang telah mendoakan kita sampai akhirnya hari ini kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali. Jadi harus kita pahami bahwa paket ihram ini adalah untuk mengingatkan kita pada kematian. Apa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'alima wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang IQ-nya tinggi, yang di atas 150, bukan. Orang yang cerdas itu al-kayyisu man dana nafsahu, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, wa 'amila lima ba'dal maut, dan yang mempersiapkan kehidupan setelah mati. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya kapan kita akan mati? Ada yang tahu? Pasti nggak ada yang tahu. Apakah orang meninggal itu harus tua dulu? Enggak. Apakah orang meninggal itu harus sakit dulu? Enggak juga. Ada orang yang sakitnya bertahun-tahun, tiba-tiba dia sembuh. Ada orang yang kayak saya punya tetangga, ya, suaminya sakit, masuk ke rumah sakit, istrinya sehat. Nah, istrinya nengokin ke rumah sakit, pulang itu malah istrinya meninggal, suaminya malah pulang sehat. Ya, ada yang model begitu sekali. Artinya tidak harus orang yang meninggal itu dalam kondisi sakit ataupun harus tua. Makanya kita harus persiapkan Bapak Ibu sekalian sebelum Allah memanggil kita pada panggilan kematian. Selanjutnya sekalian, ihram itu sendiri artinya
mengharamkan. Apa artinya? Mengharamkan dari hal-hal yang dihalalkan. Makanya di dalam aturan ketika berihram itu ada banyak aturan. Tadi saya sudah sampaikan, bagi laki-laki tidak lagi boleh memakai penutup kepala, baik peci ataupun yang lainnya, ataupun dia menutup mata kaki dengan sepatu ataupun sarung kaki dan sebagainya. Memakai pakaian berjahit, artinya dua hal lain. Yang atas dan bawah itu tidak boleh berjahit. Ya. Kemudian tidak lagi diperkenankan bagi wanita menutup muka dan telapak tangan. Seluruh bagian tubuhnya harus dalam kondisi tertutup. Ya. Artinya bagi yang pakai cadar pun harus dibuka. Kenapa? Karena orang sholat kalau pakai cadar sah nggak? Nggak sah. Maka begitu juga dalam tawaf. Karena at-tawaf bukan sholat. Tawaf itu laksana sholat. Kemudian apa saja yang dilarang lagi Bapak Ibu sekalian? Bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian. Entah itu yang bersumber dari sabun, minyak wangi, parfum, atau deodoran, termasuk juga makan makanan yang berbau wangi bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak melakukan tidak bercumbu, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri yang bisa menyebabkan batalnya umroh, kecuali setelah bertahallul. Ya, kalau udah tahallul udah halal kembali. Ya. Kemudian merusak tanaman, baik mencabutnya atau memetik dahannya, memetik daunnya, memetik buahnya. Pada kondisi kita berihram maka sudah menjadi larangan. Padahal kalau dalam kondisi tidak berihram kita boleh-boleh saja. Membunuh binatang buruan, mencabut atau bulu ataupun rambut, memotong kuku, ya. Yang hari ini sebenarnya sepele. Bahkan sebagian daripada ini adalah hal-hal yang disunahkan, bahkan menjadi kewajiban. Ya, seperti suami istri, berhubungan suami istri kan pahalanya besar. Tapi pada kondisi dia berihram maka akan menjadi larangan dan bisa menyebabkan umroh batal serta harus membayar denda berupa 1 ekor unta. Ya. Nah ini Bapak sekalian, jadi aturan berihram ini sangat ketat terus. Bisa dibayangkan kalau setiap orang pulang umroh menjaga, ya, menjaga perkataan dan perbuatannya, maka insya Allah hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kita dalam kondisi berihram, baik dari pesawat kalau yang kita langsung masuk ke Mekah, ataupun dari Madinah, ya dari Bin Ali yang datangnya dari Madinah nantinya. Karena ada 2 program ini ya, ada yang ke Madinah dulu, ada yang pakai NRA itu berarti ke Madinah ya. Kalau yang biru yang pakai BSA itu berarti bangsa nanti ke Mekah dulu. Kalau ke Mekah nanti insya Allah kita akan lihat ya pesawat. Begitu masuk sampai di kota Mekah Bapak Ibu sekalian, maka kita akan melaksanakan rukun yang kedua setelah niat, yaitu tawaf. Apa itu artinya tawaf Bapak Ibu sekalian? Tawafa yatufu tawaf. Artinya apa? Mengelilingi. Mengelilingi apa? Ka'bah. Itu namanya tawaf. Dan ibadah tawaf hanya bisa dilaksanakan di Ka'bah. Hanya bisa dilaksanakan di Ka'bah. Kalau kita keluar Masjidil Haram, kita tawaf Masjidil Haram, sah nggak tawaf kita? Enggak sah. Jadi tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram. Kalau sudah keluar dari Masjidil Haram maka tidak sah. Hanya tawaf doang, tapi tidak dihitung ibadah. Artinya tawaf itu kan memutar, mengelilingi. Jadi kalau tawaf sebetulnya bisa di mana-mana, tapi kalau ibadah tawaf hanya bisa di Masjidil Haram. Ya. Ibu-ibu jalan-jalan ke mall, muter-muter dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, balik lagi ke lantai dasar. Itu namanya tawaf. Tapi namanya tawaf mall namanya. Ya, tawaf mall artinya berputar. Tapi ibadah tawaf hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah Baitullah. Apa hikmah dari para tawaf ini Bapak Ibu sekalian? Tawaf ini adalah ibadahnya para malaikat. Jadi 24 jam itu tidak pernah berhenti. Ya. 70.000 malaikat mau mengelilingi Baitul apa namanya? Arsy Allah. Jadi kalau ditarik lurus dari Ka'bah naik ke atas, disitulah namanya Arsy Allah, kerajaannya Allah. Bagus kan? Tidak ada yang paling utama kecuali melaksanakan tawaf. Kalau kita sudah selesai umrah maka dianjurkan memperbanyak tawaf sunnah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan tawaf sesungguhnya kita sedang membersamai malaikat. Ya, itulah
nikmat menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di tawaf ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali tempat-tempat yang utama, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Makanya harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kosong pikiran kita, kecuali kita berzikir maupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tawaf ini dilakukan berapa kali putaran? Kenapa 7 putaran? Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu gratis umroh ya? Ya gratis umroh kan? Ketemu sama saya di depan Masjidil Haram. Ya, bimbing gratis. Ya. Jadi tawaf ini 7 putaran, artinya maksimal menghadap Allah, beribadah kepada Allah harus maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Angka 7 itu angka yang paling tinggi dulu sebelum diketemukan angka 8 dan 9. Apa buktinya? Kalau kita belajar notasi itu yang paling tinggi angka berapa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si itu angka berapa? Angka berapa? Angka 7. Setelah si masuk do lagi. Kalau tadinya satunya di titiknya di bawah, itu berarti do rendah. Kalau satunya titik di atas berarti do tinggi kan? Jadi angka yang paling besar itu 7. Maka ketika kita melaksanakan tawaf 7 putaran berarti ketika kita beribadah kepada Allah, mengikat diri kepada Allah harus maksimal. Jangan setengah-setengah, jangan main-main. Ya ibna Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, wahai ibni Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan kalian main-main. Bapak Ibu sekalian, artinya keberadaan kita di dunia ini buat apa? Buat kita tidur, buat apa? Kita makan, buat apa? Kita jalan-jalan, buat apa? Kita bekerja, buat apa? Ibadah. Selama ini kan kita memikir kalau yang namanya ibadah itu ya sholat. Padahal sesungguhnya setiap gerakan kita menjadi ibadah. Kita pakai pakaian, ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah semua. Syaratnya tadi harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Kullu amrin dzibal lam yubda bil basmalah Allah. Jadi pada akhirnya apa yang kita lakukan dalam aktivitas keseharian kita adalah ibadah. Ya ibna Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Urusan rezeki mah gak usah capek-capek pada jam sekarang. Kan kita kadang-kadang mati-matian belain buat nyari rezeki, betul? Padahal rezeki kita udah dijamin apa? Nah sekarang saya tanya, yang suka kalau yang kerja sampai lembur, kira-kira ada tambahan nggak tuh duit? Orang kerja lembur ada tambahan nggak? Sebetulnya nggak ada. Karena kalau orang nambah jam, berarti dia telah mengambil hak ini, pasti terkeluar buat yang lain. Percaya atau tidak? Ini pengalaman dulu sekali. Boleh buktikan. Kalau bapak-bapak kerja sampai bela-belain biar supaya dapat tambahan duit, insya Allah itu duit keluar. Ya ujung-ujungnya segitu-gitu juga. Percaya atau tidak? Silahkan. Benar? Sakit lah, tak ada masalah inilah, masalah itulah, yang ujung-ujungnya pendapat kita segitu. Makanya yang harus kita kuatkan adalah unsur ibadah kita kepada Allah. Jangan pernah lepas kita dari beribadah kepada Allah. Nah, maka sekalian, kadang-kadang kita suka lupa itu. Kita anggap ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Padahal tidak demikian. Setiap gerakan kita harus menjadi ibadah. Makanya sekalian, ketika kita beribadah harus maksimal. Ya. Nah kemudian sekalian, dimulai perjalanan tawaf kita dari sudut Hajar Aswad. Jadi sebelum pintu Ka'bah itu ada pojokan. Nah itulah yang disebut dengan pojokan Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Kenapa dari situ dimulai? Karena disitulah ada satu fondasi yang diambil dari surga.
Batu apa itu namanya? Batu apa? Hajar Aswad. Bayangin, subhanallah, kita belum mulai ibadah tawaf aja udah diampuni dosa kita. Kadang Rasulullah SAW mencium, kadang Rasulullah cukup mengisyaratkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan isyarat. Coba kalau Rasulullah dulu selalu mencium, apa yang terjadi? Bahaya. Sekarang orang nggak selesai. Dan yang kedua, syukurnya itu hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai simbol kita mencium aja. Dan ketika kita mencium atau menciumnya, maka Allah melontarkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Belum mulai tawaf aja udah diampuni dosa kita. Subhanallah. Makanya ungkapan yang paling sering kita ulangi adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 7 kali. Kita awali dari rukun Hajar Aswad dan akhiri di sini. Bapak sekalian, posisi Hajar Aswad atau Ka'bah ada di mana? Kiri atau kanan? Biasanya kalau yang baik-baik dengan kanan atau kiri? Yang baik-baik dengan kanan. Kenapa pada saat kita tawaf justru malah Ka'bah dari sebelah kiri? Kenapa alasannya Bapak sekalian? Karena jantung kita ini ada di sebelah mana? Di kanan atau kiri? Jantung kita dari kanan atau kiri? Di kiri, untuk mendekatkan jantung kita dengan baik. Makanya disunnahkan pada saat tawaf semakin besar, jadi pertama, kedua, ketiga harusnya lebih mendekat. Sunnahnya begitu. Ya, jadi sunnahnya itu semakin ke dalam ketika masa tawaf. Biar tambah dekat, biar tambah terasa tarikan baik Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada saat kita melaksanakan tawaf ini dianjurkan sekali kita memperbanyak doa. Kenapa? Karena tempat kita melaksanakan tawaf itu al-mataf, itu yang ada garis merahnya itu ya. Putaran itu adalah tempat yang pernah diinjak oleh para nabi Allah. Jadi pada saat kita tawaf tuh niatkan, ya Allah, sebagaimana tempat ini dahulu diinjak oleh para kekasihmu, para nabimu, para rasulmu, maka izinkan aku untuk bisa mengikuti sepak terjang langkah kehidupan mereka. Begitu sekalian sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan seterusnya. Allahumma inna hadzal bait baituka wal haram dan seterusnya. Masih banyak doa. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan sepulang dari umrah ini untuk memperbaiki diri agar supaya bisa mengikuti sepak terjang para nabi para rasul. Sehingga pulang itu membawa suasana baru. Pulang membawa jiwa-jiwa yang baru. Arahnya itu kan kalau jam itu dari kiri ke kanan, betul? Sementara tawaf itu dari kanan ke kiri. Artinya apa? Membalik kembali kehidupan kita. Bukan hanya tawaf. Dalam setiap ibadah harusnya kita punya prinsip itu. Mau sholat, ingat tadi dari subuh sampai zuhur apa yang kita lakukan. Dari zuhur tadi sampai asar apa yang kita kerjakan. Sehingga itulah yang nantinya akan menjadikan kita bersih dari segala dosa dan kesalahan. Makanya tawaf pun begitu. Tawaf itu arahnya adalah membalik perjalanan hidup kita, mereview kembali, karena kita akan menguatkan diri, menguatkan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, jadi luar biasa ini perjalanan umrah itu banyak sekali nikmat. Bahkan di tempat itu banyak sekali tempat-tempat yang mustajab buat doa. Salah satu tadi multazam antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah lurus wilayah itu. Ya kalau syukur-syukur kalau ada waktu kosong kita bisa bergelantungan di Ka'bah. Bagi bapak-bapak tetap harus pakai pakaian ihram ya, walaupun masih boleh pakai pakaian dalam kalau dalam tetap syaratnya sekarang harus pakai pakaian ihram kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau waktu ihram, waktu dalam kondisi ihram betulan waktu umrah jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena pintu seluruh dinding Ka'bah sudah dilumuri oleh minyak wangi. Ya. Jadi kalau kita nyentuhnya dengan sengaja, otomatis kita akan ada. Nanti kalau sudah selesai bisa kita lakukan atau waktu kita melaksanakan tawaf sunnah. Itu yang pertama multazam. Yang kedua tempat yang juga mustajab untuk berdoa
di belakang maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Tempat dirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Baitullah. Hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Di atas rukun yamani ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Ya, kalau kita nggak bisa lama-lama kan, kalau doa Rabbana atina berarti doa sapunya enggak? Semuanya dapat, dunia dapat, akhirat. Ya, baik. Jadi ketika kita sudah berada di titik sofa, maka dianjurkan kita menghadap Baitullah sambil menghadap ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita awali dari sofa dan diakhiri nanti ketujuh di Marwah. Kalau dari sofa ke Marwah pasti hitungannya ganjil 1, 3, 5, 7. Kalau dari Marwah ke sofa 6, 2, 4, dan 6. Ya. Apa maksudnya diakhiri di titik Marwah? Artinya orang-orang yang berusaha, bekerja, beraktivitas karena Allah, maka insya Allah dia akan meraih apa yang dicita-citakan. Marwah artinya terpenuhi apa yang diinginkannya. Maka siapapun yang bekerja, berusaha karena Allah, maka dia akan mengembalikan hasil usahanya kepada Allah. Makanya tidak akan pelit. Ya. Maka kalau orang rajin kerja, begitu dapat hasilnya, dia nggak mau menginfakkan di jalan Allah, maka dikategorikan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena walaupun dia bekerja, yang ngasih rezeki itu siapa? Kita kerja macam-macam Bapak sekalian. Kira-kira yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Buktinya ada orang bekerja sama-sama dalam satu kantor, jabatannya sama, tapi yang satu sukses, satu nggak sukses. Ya begitu, sama-sama usaha, tapi yang satu berkembang, yang satu malah habis aja. Ya, itu karena memang yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Tidak menjamin orang pintar itu pasti sukses, enggak. Tidak menjamin juga orang yang bodoh itu pasti nggak bakal bisa hidup, nggak ada. Buktinya, mohon maaf ya, yang punya perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata pendidikannya tinggi kan? Ya, kadang-kadang nggak lulus SD, ya. Tapi dia mesti jadi orang sukses. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau kita lihat, justru kadang-kadang IQ-nya pinter, ujungnya paling cuma jadi dosen kan itu, jadi guru. Walaupun ada jadi guru besar, ya, jadi perusahaan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki itu tidak harus orang pinter. Ya, kita hanya berusaha sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika dia berlari antara Safa dan Marwah. Dia yakin Allah pasti akan memberi, tapi dia tidak pernah tahu dari mana Allah memberi rezeki. Betul? Betul nggak? Ada nggak ketika Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwah, di tengah-tengahnya itu ada air? Nggak ada. Di Safa nggak ada apa, di Marwah nggak ada. Dan dia udah tahu itu di Safa nggak ada, di Marwah nggak ada, di tengah-tengah nggak ada. Tapi kenapa sampai berlari 7 kali? Lagi-lagi harus maksimal. Sebagaimana ibadah harus maksimal, usaha pun harus maksimal. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, harus maksimal. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan mau mati besok, harus maksimal. Mau mati-matian bekerja, kalau Allah belum kehendaknya bisa. Makanya kita kembalikan. Makanya pada saat kita bertahallul, dianjurkan kita menggundul bagi bapak-bapak. Artinya apa? Semakin banyak kita keluarkan harta kita halalkan, maka akan semakin diberkahkan. Makanya Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan tahallul, berdoa, Allahumma rahimallahul muhallikin. Para sahabat bertanya, wal muqassim ya Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kau rahmati orang yang menggundul semua rambutnya. Para sahabat yang lain bertanya, bagaimana yang hanya memendekkan? Rasulullah menjawab kembali, rahimallahul muhallikin. Allah merahmati orang yang menggundul. Wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana yang hanya memendekkan? Rahimallahul muhallikin. 3 kali Rasulullah tetap menjawab, Allah merahmati orang yang gundul. Sampai akhirnya sahabat yang ketiga kali bertanya, wal muhallikin ya wal muqassirin ya Rasul, bagaimana yang hanya memendekkan? Wal muqassirin. Tanpa Rasulullah mengatakan rahimallah, artinya
Ya dikasih juga rahmat, tapi tidak sebagaimana Allah memberikan orang yang gugur. Kenapa alasan? Karena rambut yang kita gugurkan, rambut yang kita potong, di saat kita melaksanakan tahallul, kita buang ke tempat sampah, tong sampah, pada hakikatnya dia naik ke langit, nanti akan menjadi saksi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, ziarah kita ke Madinah bukan ziarah kota Madinah, tapi menziarahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Madinah itu menjadi kota yang luar biasa karena ada Rasulullah. Dulu kota Madinah namanya Yathrib. Dulunya kota Madinah dikenal kota yang penuh dengan problem. Yathrib itu artinya al-huzn, al-mahzun, kota yang dipenuhi dengan kesedihan. Banyak penyakit, banyak pertengkaran, banyak problem, baik penyakit masyarakat maupun penyakit ya fisik, semuanya ada di Madinah. Begitu Nabi masuk perbatasan Madinah, maka semua penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji kulla yawmin nartaji farajan rabbi ajil minka bil faraji. Luar biasa. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, maka disambutlah oleh ahli Madinah dengan ungkapan yang sering kita dengar, tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi da ayyuhal mab'uthu fina jita bil maka Madinah yang dulu namanya Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang dipenuhi dengan kebaikan, kota yang dipenuhi dengan cahaya. Subhanallah. Makanya nanti kita juga akan ziarah ke Madinah, baik itu yang pernah datang melewati Madinah, maka jangan pernah lupa untuk menziarahi Rasulullah SAW.